Apa sih definisi operasi plastik nih dokter? Operasi plastik yang pasti nggak pakai bahan plastik ya kan? Iya, yang pertama. Operasi bedah plastik itu sendiri memang terdiri dari rekonstruksi dan estetik. Begitu pasiennya puas, Oh, dokternya happy-nya juga. setengah mati gitu. Yang paling banyak pingin dioperasi ini bagian mana nih dokter ya? Itu operasi ya, operasi hidung. Ada nggak memang pasien yang datang meminta operasi plastik berulang-ulang nih dokter? Ada aja, bisa juga dibilang kayak red alert gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan pada episode kali ini saya akan membahas nih masalah adiksi operasi plastik. Dan untuk membahas masalah ini saya sudah kedatangan seorang tamu, Dr. Eliza Nindita, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Gimana dokter kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Selamat sore Dokter Sela. Selamat sore dokter. Terima kasih udah ngundang saya. Terima kasih juga dokter sudah mau datang di sela kesibukannya nih dokter. Aduh, nggak sibuk-sibuk banget, sibuk-sibuk lucu aja kok. Baik dokter, ini kita mau bahas nih dokter tentang namanya adiksi operasi plastik dokter ya. Oke. Jadi ini dok, saya sendiri sebagai ini masih penasaran sebenarnya apa sih definisi operasi plastik nih dokter? Operasi plastik yang pasti nggak pakai bahan plastik ya kan? Iya, yang pertama, dokter. Jadi operasi bedah plastik itu sebetulnya gelar kami aja udah panjang banget, lebih panjang dari namanya bahkan. Iya, benar-benar. Jadi bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Iya. Maka dari itu operasi bedah plastik itu sendiri memang terdiri dari rekonstruksi dan estetik. Jadi kalau dari segi rekonstruksi maka mengembalikan fungsi dan posisi anatomis. Maksudnya bagaimanapun juga rekonstruksi itu seperti trauma, kecelakaan, kemudian dia cacat bawaan lahir dan lain-lain. Jadi yang dia nggak sesuai kita kembalikan bentuknya yang istilahnya kembali diusahakan senormal mungkin lah kasarnya begitu. Nah dan agar bisa berfungsi sebagaimana layaknya fungsi bagian tubuh yang memang mau kita betulkan tersebut. Nah kalau untuk estetik sendiri itu maka operasi yang ya memang kalau awamnya seringkali kita sebut kecantikan gitu kan, mengubah bentuk atau dia kemudian memperbaiki. Jadi kalau bahasa karena plastik ini sendiri dari plastikos, to mold, folding, jadi dia membentuk, reshaping gitu dan kemudian menyesuaikan lah dengan garis, semua ada istilahnya golden angle-nya, golden ukurannya, measurements-nya gitu. Jadi sesuai memang measurement yang dikembalikan ke etnis masing-masing gitu. Nah, jadi juga operasi itu harus ada ukurannya loh gitu. Iya. Ada kesesuaiannya terhadap etnis atau ya badan manusia itu sendiri. Gitu. Jadi nggak semerta-merta mancung-mancungin aja gitu misalnya enggak. dokter ya. Gitu. Iya, pas semua itu sebetulnya ada ukurannya Iya, ukuran yang sendiri. pas dan istilahnya manis lah tampaknya untuk pasien tersebut. Proporsional. Gitu. Betul sekali proporsional. Nyari katanya udah ini ya kan, bujel. Oh, jadi dokter dari rekonstruksi dan estetik, artinya semua orang bisa nih dokter ya mendapatkan bedah plastik nih dokter. Kalau untuk pasien nih maksudnya, ya betul maksudnya. Baik itu dari segi yang membutuhkan seperti kalau trauma ya patah tulang muka, dia bisa ke bedah plastik, kemudian putus-putus jari juga kami mengerjakan sambung yang serem-seremnya lah ya kan. Luka bakar udah pasti semua udah pada tahu, itu udah sering kali terjadi. Kemudian juga kalau memang yang ada bekas-bekas luka gitulah simpel-simpelnya, atau ada benjolan yang istilahnya kecil-kecil, lucu-lucu, mengganggu, saya kok nggak nyaman ya ini gitu. Jadi dikurangin atau dibuang atau apa gitu. Yang kira-kira seringkali juga memang mengganggu fungsi gitu. Kalau misalnya kayak dibilang kita mencegah penuaan, ya kalau dia menua terus kelopak matanya sampai turun dan sampai ada kesulitan untuk melihat dan membuka kelopak mata ya memang berarti dia harus ada tindakan lebih lanjut gitu.
pada akhirnya kembali ke pasti akan dinilai kesesuaiannya terhadap pasiennya. Masing-masing pasiennya soalnya kebutuhannya beda. Betul. Dan bentuknya tadi juga beda. Macam-macam, gitu. beraneka rupa. Iya benar dokter. Ini saya kan lebih karena bahasnya nih lebih ke estetiknya nih dokter. Oke. Jadi selama ini dokter yang dokter jumpai paling banyak nih dokter orang sehat, orang normal lah kita bilang ya. Yang paling banyak pingin dioperasi nih bagian mana nih dokter ya? Sebenarnya kalau untuk etnis Asia nih kita bicara ya kan gitu untuk kecantikan ya karena kita etnisnya itu bentuk wajahnya relatif datar ya kan. Jadi kita sering banyak yang untuk datang tuh operasi hidung. Karena hidung ini bagian paling prominent terhadap wajah, bagian yang paling menonjol kan gitu. Sehingga kalau bentuk hidung ini berubah, bentuk face-nya pun akan banyak berubah gitu. Sangat membantu memang kalau memang dari penambahan hidung itu sendiri. Sehingga ya banyak yang kepengen untuk penambahan hidung tersebut agar lebih mancung, berarti lebih menarik gitu. Tapi nanti kita ngomong di area yang istilahnya etnisnya oriental, ya mungkin lebih banyak untuk kelopak matanya gitu, karena istilahnya karena dia memang dibuat untuk kelopak matanya, maksudnya dari lahir ya dia kelopak matanya kurang ada lipetannya sehingga maka dibuat lipetan tersebut gitu. Tapi ya itu berbeda-beda, maksud saya ya balik ke etnisnya. Tapi kalau di Asia relatif hidung dan kelopak mata. Iya dokter. Jadi dokter operasi plastik ini biasanya penyembuhannya berapa lama ya dokter? Penyembuhan operasi sebetulnya hampir relatif kita bisa bilang sama dengan penyembuhan luka. Operasi berarti kita bikin luka, maka kita kembali lagi ke istilahnya untuk dasar knowledge-nya, proses penyembuhan luka itu sendiri membutuhkan waktu yang sesungguhnya tidak sebentar. Tapi seringkali kita melihat kalau luka itu sudah sembuh, itu setelah tahap kedua. Nah padahal penyembuhan luka sendiri itu ada 3 tahap. Jadi tahap kedua tuh udah kelihatan kulitnya udah nyatu. Kan sering udahlah ya sudah sembuh gitu kan. Padahal sebetulnya ada lagi tahap 3 gitu, yang notabene tahap 3 itu kurang lebih 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi bagi kami para bedah plastik ya kami akan menyatakan proses penyembuhan luka tuh lama loh gitu, minimal 6 bulan, bahkan bisa sampai 2 tahun, setahun 2 tahun lah. Tapi kalau mau dibilang lukanya sudah tampak ketutup gitu, ya 2-3 minggu udah selesai. Rata-rata sudah luka tuh udah kelihatan bagus, apalagi kalau daerah wajah 5-7 hari udah ketutup lukanya karena pembuluh darahnya banyak kan. Iya gitu. Jadi bisa aja seseorang itu 6 bulan kemudian baru nampak hasil yang sesungguhnya atau ya minimal 3 bulan baru kelihatan sebetulnya. Kadang karena masih ada proses di dalam yang terjadi, bengkaknya, kemudian proses penyembuhan penyatuan kulitnya itu masih terjadi prosesnya, sehingga penyesuaian bentuk itu berjalan gitu. Itu sampai kurang lebih ya minimal 6 bulan gitu. Jadi untuk keberhasilan sendiri ada nggak pasien-pasien yang mengalami operasi plastik kemudian istilahnya kalau kegagalan atau nggak jadi gitu atau gimana ya dokter? Pasti ada lah, nggak mungkin mau dibilang gini semua pasti jadi pasti bagus. Gak ada yang pasti ya kan di dunia ini gitu. Cuman Tuhan lah yang membuat secara pasti. Tapi kalau kita manusia ada aja yang bahwasannya resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Nah kalau di antara sekian banyak pasien pasti ada aja 1, 2, 3 tergantung berapa banyaknya pasien. Semakin banyak pasien ya resiko atau komplikasi semakin mungkin terjadi toh. Kalau mau dibilang dokter ini 100% sukses, yang ada ditanya dulu berapa jumlah pasiennya untuk menyatakan 100% dia sukses, tidak ada kegagalan kan. Agak berat ya saya rasa. Jadi kalau dibilang gagal ada ya ada aja, karena juga setiap pasien akan memiliki keunikan yang berbeda. Maksudnya tipe kulit yang berbeda, permasalahan yang berbeda. Jadi dan kemudian compliance atau
nurutnya untuk mengikuti proses perawatan karena operasi itu tidak selesai sampai operasi udah pulang selesai. Bener-bener Jangan dokter. lupa ada tahap perawatannya. Nah, itulah proses penyembuhan luka dan itu dibuat agar supaya memang nanti jadinya setelah 3-6 bulan tadi itu ya bagus gitu. Jadi banyak prosesnya dokter. Betul, ya. Nggak hanya gitu. begitu siap operasi selesai gitu. Betul sekali. Jadi dokter juga membahas tentang faktor risiko dan komplikasi nih dokter. Iya. Ada nggak dokter risiko dan komplikasi yang dokter maksud nih apa nih dokter? Pastilah setiap tindakan apalagi invasif kan dia, terutama yang pegang pisau. Iya, bener. Pasti ada risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Ya kayak paling simpel berdarah misalnya kan. Yang sering kali misalnya kalau di perempuan sekarang tuh suka banget kan minum herbal atau apa yang tidak diketahui efeknya. Misalnya pernah tuh kedapatan pasien minum sering tablet herbal yang saya juga nggak tahu apa, tapi dia sepertinya bikin darah cukup encer. Sehingga ketika operasi berdarah-darahnya hebat, kemudian ketika sudah dijahit dia jadi bengkak biru, kita bilang hematom gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya, tapi bagaimanapun gitu, hasil harus kita operasi dan kemudian hasil itu pasti diantisipasikan gitu. Jadi ada preparation yang harus dibuat agar mengurangi resiko dan komplikasi. Satu hal sih yang pasti, nggak ada dokter pengen hasilnya jelek. Apalagi bedah plastik yang mengelihat 1 milimeter aja sudah kayaknya udah ini nggak bisa nih, betul sekali gitu. Jadi mau pasti pengen hasilnya bagus dan ya seperfect mungkin, tapi kemudian ya kembali gitu, gak bisa juga dibilang menurut dokter atau misalnya saya sendiri nih, ini sudah bagus gitu, ini udah sesuai ukuran nih, tapi pasiennya nggak bisa dok, ini saya kurang mancung, kan nggak bisa juga saya paksakan, udah mancung loh gitu kan, nggak mungkin ya kan gitu. Jadi sebetulnya harus ketemu lah dua pihak yang memang apakah sama-sama sesuai. Jadi happy sama happy gitu. Jadi menyamakan persepsi dokter. Betul sekali. Mancung menurut dokternya dan mancung menurut pasiennya. Iya, sehingga resiko dan komplikasi yang terjadi juga dari konsultasi itu kan pasti kita udah dijelaskan gitu dari memang bahwasannya kemungkinannya jahitannya bermasalah atau jebol atau dia udah pernah, jangan-jangan dia juga udah pernah ke salon-salon kecantikan sebelumnya yang ada kemungkinan nanti bermasalah di kedepannya, terus tadi seperti tadi minum obat herbal atau apa dan lain satu hal dan lain hal lah kasarnya itu semua pasti resiko dan komplikasi itu diminimalisir agar hasil sempurna. Gitu. Ini dokter, ini pertanyaan pribadi saya. Jadi bedah plastik itu kayaknya dokternya banyaknya perfeksionis nih dokternya. Dibilang perfeksionis gak juga, cuman untuk mencapai titik proporsional itu kudu di prepare gitu. Kami ya sekolah yang panjang, begitu pula memprepare kami agar pasien happy, dokter pun happy gitu. Bener, jadi happy-nya dokter tuh ya ketika pasien itu happy gitu. Kalau pasien nggak happy, stres ikut dokternya ya kan. Gitu. Begitu pasiennya puas, happy-nya setengah mati gitu. Iya dokter. Dokter, jadi balik ke adiksinya nih dokter. Ada nggak memang pasien yang datang meminta operasi plastik berulang-ulang nih dokter? Ada aja, bisa juga dibilang kayak red alert gitu ya buat kita gitu, atau code red gitu seringkali. Jadi bagaimanapun itu harus pintar-pintar, dokter juga harus memilah pasien gitu. Jadi ketika ada pasien yang nggak puas-puas gitu, apalagi pasien udah bawa, biasanya tuh pasien tuh udah gini nih, kayak dia melihat sosok yang dia sekarang siapa tuh artis Korea yang lagi happening gitu misalnya kan, saya agak gak hafal, nggak ngikutin. Jadi artis yang happening gitu misalnya, saya mau seperti itu. Ketika dioperasi enggak dok, belum sama nih gitu. Ya kan lahirnya beda-beda ya. Benar, Jadi kan kita untuk kemudiannya dia ada rasa tidak pernah puas, sehingga ketika sudah dioperasi ingin aduh dok, enggak nih kayak nggak seperti ini gitu. Jadi ingin, walaupun hidung, kemudian dia hidungnya merasa kurang mancung nih dok, kurang mancung, kurang tinggi. Terus udah dimancungin kurang mancung lagi, kayak
ada rasa tidak puas-puas gitu. Walaupun bukan berarti adiksi atau kecanduan itu misalnya gini, dia udah operasi hidung, kemudian dia minta operasi payudara, kemudian dia minta operasi bibir. Gak bisa juga semua dibilang kecanduan atau adiksi, tapi kita harus bisa membedakan red alert atau code red tadi, bahwasannya seperti tadi dia ada rasa tidak puas dan kemudian dia betul-betul perasaan seperti enggak dok, saya kayak kurang cantik, saya masih nggak pede, saya ini ada rasa kurang terus menerus yang jadi ingin dirubah dalam waktu yang cukup singkat biasanya. Jadi nah ketika permintaan seperti itu kita udah harus notice nih gitu, yang kayaknya ini pasien nggak bener nih gitu. Iya, bener-bener. Nah hal seperti itu kadang kita harus berani nolak. Dan memang ada kok pasien kita refer lah kemudian ke psikiatri gitu. Iya. Maaf ya kan, jantah dan kompetensi psikiatri kemudian lanjutannya gitu. Tapi kalau dari segi kami ya harus pintar untuk melihat dan memilah mana nih pasien yang ini ada yang nggak benar nih gitu. Jadi dokter juga bahas nggak semua nih adiksi gitu ya. Betul. Ada misalnya saya nih minta hidungnya awalnya, kemudian setahun kemudian saya minta bibir nih lagi. Aman nggak dokter, berarti seseorang itu dilakukan operasi plastik berulang-ulang gitu dokter? Sebetulnya sama aja sama semua operasi, mau bedah plastik, mau kecantikan maupun yang lain. Operasi berulang itu pun punya resiko. Nah, tapi kemudian resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi karena operasi yang berulang-ulang itu pun kan harus, yaitu setiap operasi harus di-prepare. Iya, benar. Sehingga ketika dia mau sekarang hidung misalnya, atau kemudiannya dia hidungnya udah, aduh saya ingin bibir gitu atau dan lainnya, ya harus sebagai dokter pasti kita tahu nih, oh nih jangka waktunya, kemudian tindakan operasi yang akan dikerjakan tuh apa, sehingga diberitahu ke pasien ya pasti gitu, disampaikan untuk apa nih kemungkinan terjadi, atau oh ini jangan sekarang deh, tunggulah ya 3 bulan, 4 bulan misalnya gitu. Kalau pasien kayak oke dok gitu, maksudnya pasien yang kooperatif dan memang kita lihat akan sesuai gitu, ya biasanya ya alhamdulillah harusnya baik-baik saja gitu. Iya, Tapi ketika dia ngotot, ketika dia enggak saya sekarang, saya mau ini, saya mau, nah itu harus dipertanyakan gitu. Jadi kalau dibilang aman, ya keamanan itu pasti kita nilai di depan gitu, dievaluasi dan di-prepare tadi itu. Setiap operasi pasti akan dievaluasi ulang dan di-prepare. Jadi setiap tindakan itu pasti ada prepare-nya gitu. Betul, ya? harus lah, karena kita juga harus setiap operasi pun kita harus punya kayak lifeboat ya. Kasarnya kita tahu nih kalau sampai ada apa-apa kita mau ngapain. Iya, itulah guna sekolah panjang banget tadi itu kan ya, udah panas kepala gitu. Tapi ya memang di sekolah itu pun kita ya belajar dan diajari bahwasannya kalau kamu sampai gagal, apa yang mau kamu lakukan dan apa yang bisa dikerjakan. Seperti itu kurang lebih. Dokter, jadi dari sudut pandang dokter nih, dari jam terbangnya dokter selama ini nih, saya cerita tentang pasien estetik tadi nih dokter. Banyaknya pasien yang datang ke dokter ini lebih kepada merasa insecure atau malah karena terlalu perfeksionis nih dokter yang datang ke dokter. Ya terlalu perfeksionis dokternya ya kan. Karena nggak mau hasilnya jelek soalnya. Iya, bener. Jadi harus ini gitu, karena pengen tadi pasien happy gitu kan. Sebetulnya gimana ya, kalau mau dibilang insecure atau perfeksionis, lebih ke arah gini sih, kalau menurut saya kadang lebih tepatnya nggak pede. Karena merasa dok, hidung saya tuh pesek banget, saya nggak pede nih dok gitu. Jadi pengen mancung lebih karena ya mungkin nggak pede itu insecure ya, tapi lebih kepada dia merasa ya ketidakpercayaan diri itu membuat hari-hari dia, dok kayak kalau nambah hidung saya lebih bagus bisa lebih nih, ini gitu lebih ya, pede, lebih atau pede. bahkan pengalaman saya pun pernah mendapatkan pasien yang memang dia cari kerja, dia merasa dia nggak pede banget, jadi dia pun minder gitu, sehingga ketika dia habis mancungin hidungnya, dia
happy, kemudian pembawaan dirinya pun menjadi lebih positif. Maksudnya jadi operasi hidung itu membuat dia ke arah yang lebih baik. Jadi di kerjaan pun dia wawancara, dia pede, dia cerita gitu. Saya jadi wah dok, wawancara saya oke segala macam. Ya nggak bisa disalahkan. Jadi ya memang terkadang lebih ke arah urusan pede dan lebih dapat kerjaan gitu. Gak bohong lah, kita juga apalagi kalau kerja di entertainment, apalagi sekarang semua dunia sosial media yang serba posting ini itu, pengen tampil tanpa filter dong kalau bisa ya kan, sudah cakep manis menawan gitu kan. Jadi ya pasti ada aja yang diusahakan dan diupayakan agar dia selalu oke di depan kamera itu tadi, walaupun terkadang tidak semua tindakan itu bagus buat pasien ya. Itu pun harus diingatkan dan diberitahu gitu. Jadi dari beberapa pasien dokter nih berarti malah operasi plastik ini membuat seorang itu kepribadiannya jadi lebih baik ya dokter ya, bisa dibilang ya. Menurut saya akan tanya, karena saya selalu menanyakan sih gitu, kayak apa yang kamu rasa gitu dengan pesek atau apa gitu. Ada yang pernah juga dia merasa bibirnya tuh ketebelan. Jadi dia selalu menggigit bibirnya karena kayak menyembunyikan tebal bibirnya. Nggak pede dengannya. Nggak pede, sehingga dia minta dikurangin. Nah, ya hal-hal seperti itu ya, dan ketika saya udah kurangin ya dia pede gitu. Jadi nggak lagi ketika sudah sampai titik, oh ya dia sampai menggigit, maksudnya banyak menggigit bibir ya, dan itu kan udah ada sesuatu gitu. Bener. Jadi ya ketika dikurangin dia udah happy, dan kemudiannya kayak ya dok masih gigit bibir nggak, udah nggak kan gitu. Walaupun abis operasi bengkak juga ya kan gitu, tetap besar bibirnya. Cuma setelah itu ya dia happy gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke dokter, jadi cerita dokternya sangat menarik ya. Jadi segi psikiater juga sangat membuka mata nih dokter. Ternyata banyak nih orang-orang yang merasa insecure atau malah dengan operasi plastik tadi menjadi lebih percaya diri, menjadi pribadi yang lebih menarik gitu ya dokter ya. Ini dokter, ceritanya kalau saya nih mau operasi hidung nih dokter, kemana saya menjumpai dokter nih dokter? Aduh, kalau saya sendiri, saya praktek di Medan ini ada 3 tempat. Saya di Setiabudi, Siloam, sama Royal Prima. Jadi sebetulnya kalau kebanyakan ya rumah sakit Setiabudi lebih kecil, biasanya rumah sakit Siloam swasta besar. Royal Prima kebanyakan karena BPJS. Jadi memang dia banyak trauma, rekonstruksi dan lainnya, kurang lebih seperti itu. Tapi pada dasarnya mana aja, kontak aja, saya available kok. Berhubung bedah plastik di satu Indonesia ini terbatas ya kan? Iya, belum mencukupi nih dokter ya. Belum, memang masih sedikit. Baik dokter. Oke. Mudah-mudahan bagi yang menonton, kalau dokter mungkin mau melanjutkan bedah plastik boleh nih dokter. Juga bagi yang mau mungkin merasa kurang di hidung, kurang di mana, boleh juga ya konsultasi nih dokter. Boleh. Intinya konsultasi dulu ya kan. Jadi nanti pasien happy, dokternya pun happy ya kan. Harus sama-sama happy kita. Jadi nggak semerta-merta begitu datang, dokter saya mau ganti, langsung dioperasi gitu dokter. Nanti kita harus kerjasama klinik ya kalau gitu ya. Oke. Jadi dokter terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah sharing nih dokter ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih bagi yang mendengarkan, bagi yang menonton. Nanti kita tayang di YouTube dan di Spotify juga. Terima kasih sekali lagi dokter. Nanti kalau diundang lagi mau ya dokter ya? Siap. Nggak kapok ya dokter ya? Oh jangan dong. Saya happy kok kalau itu. Oke, makasih dokter. Saya tutup dengan tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.